Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati dan saya banggakan Mas Jubir, Pak Direktur Pendidikan, dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang tidak pernah berhenti untuk membersamai kami dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pada siang hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait penyelidikan tertutup dugaan tindak korupsi pemerasan di pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Perkara ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Sukoharjo tahun 2026. Jadi Bupati yang menerbitkan SK, siapa orang-orangnya yang nanti melakukan kegiatan pemungutan pajak, dan kemudian ada insentif di situ. Ya, rekan-rekan, ada insentif dari hasil pajak yang dipungut terhadap orang yang ada di dalam SK. Bahwa terbitnya kedua SK Bupati tersebut diduga digunakan sebagai alat. Ya, jadi SK ini kemudian digunakan sebagai alat oleh ETS untuk melakukan tindak pidana pemerasan, setoran upah pungut atau UPH. Jadi nanti ya dijelaskan lebih lanjut bahwa selain yang ini, gampangannya, lo kalau mau masuk ke SK ini kan dapat upah tuh, nah, boleh, tapi ada bagian dong, ya, gitu ya, oke ya. Di lingkungan BPKAD Sukoharjo, di mana ETS meminta saudara RCH selaku Kepala BPKAD Pemkab Sukoharjo mengumpulkan sekitar 40% dari insentif yang diterima oleh sejumlah pegawai pada BPKAD. Jadi tadi insentifnya dari yang seharusnya diterima 100%, dipotong 40%. Jadi kalau kamu mau ya harus kasih 40% dari insentif yang diberikan kepada orang-orang yang ada atau pegawai-pegawai yang ada di SK tersebut. Permintaan ETS ini diduga melanjutkan tradisi Bupati sebelumnya yang juga merupakan suami dari ETS. Jadi Bupati Sukoharjo ini 2 periode sebelumnya itu suaminya. Jadi sebelum saudari ETS ini sebelumnya suaminya. Dengan kode perintah tambahan upah pungut kayak onoto, ini mohon maaf ini lafalnya memang menggunakan bahasa daerah ya, seperti itu. Ini bukan diada-adakan tapi hasil permintaan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Seperti itulah yang artinya tambahan upah pungut itu ada kan, kemarin kan orang bayar, kamu kesini kan tidak bayar, maksudnya masuk ke masuk ke SK-nya itu nggak bayar. Pada no karo bapak, artinya samakan dengan bapak. Jadi berarti samakan dengan bapak itu ya dulu pernah dilakukan sama bupati sebelumnya. Udah samakan aja gitu ya, dengan yang dulu juga dilakukan sama
bapak gitu. Maksudnya bapak itu merujuk ke suaminya Ibu ETS atau bupati sebelumnya. Maksudnya adalah besaran uang yang disetor disesuaikan dengan setoran saat dengan bupati sebelumnya, di mana bupati sebelumnya juga memerintahkan jajaran BPKAD saat itu dengan perintah wis dilantik ojo mendeleng wae gitu. Artinya sudah dilantik ya jangan diam saja gitu ya. Itu pakai bahasa Jawa ya. Sekali lagi mohon maaf ini bukan apa-apa, karena memang seperti itulah yang disampaikan oleh para saksi pada saat diminta keterangan oleh para penyelidik maupun penyidik gitu ya. Maksudnya agar pegawai pada BPKAD tersebut memberikan setoran kepada bupati saat itu. Bahwa atas perintah ETS, saudara RCH diduga kemudian memerintahkan para eselon 3 di lingkup BPKAD untuk menyetorkan potongan upah pungut tersebut kepada saudara ND selaku sekretaris BPKAD Pemkab Sukoharjo sejak tahun 2021 sampai 2026 yang kemudian disetorkan kepada ETS. Jadi dikumpulkan dulu di sekretaris BPKAD ya, karena ini kan beberapa orang, jadi tidak langsung disetor orang per orang ke ETS. Kumpulkan dulu di ND, setelah terkumpul baru diserahkan ke ETS. Selama periode 2021-2006 tersebut diketahui total setoran upah pungut yang diterima ETS mencapai 2,93 miliar rupiah. Bahwa selanjutnya ETS juga diduga memerintahkan saudara TRM selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk mengurus setoran rutin OPD. Jadi OPD pun kalau tadi persen ya orangnya gitu ya, orang yang ada di SK yang upah pungut, sekarang OPD ya. Adapun besaran permintaan tersebut juga diduga meneruskan warisan dari bupati sebelumnya dengan kode padakno karo bapak gitu. Samakan dengan bapak gitu. Jadi perintahnya seperti itu. Di mana pada periode bupati sebelumnya juga meminta setoran kepada pegawai bagian umum dengan perintah golekno 500 akhir tahun gitu. Ini salah satu yang contoh permintaan dari bupati kepada pegawai bagian umum ya. Jadi minta dicarikan 500 itu 500 juta maksudnya ya untuk akhir tahun, keperluan akhir tahun. Bahwa atas perintah ETS, TRM mengumpulkan setoran-setoran dari para OPD setiap tahun. Dan pada momentum THR, selain itu TRM juga diduga memberikan setoran yang berasal dari bukti pengeluaran fiktif dan markup pengadaan pada bagian umum Pemkab Sukoharjo. Informasi ini akan didalami tentunya ya. Jadi karena ada beberapa yang juga masih kita dalami informasi-informasinya. Jadi ada yang informasinya sudah lengkap tadi ya terkait pemotongan UP, kemudian ada pemberian-pemberian lain yang baru disampaikan oleh teman-teman atau oleh saksi kepada teman-teman penyidik. Nah, dari situ kita akan perdalam. Selama periode 2024-2026, total penerimaan ETS dari setoran rutin OPD yang dikumpulkan TRM sebesar 840 juta rupiah. Dengan rincian sebagai berikut, tahun 2024 245 juta rupiah, tahun 2025 350 juta rupiah, dan tahun 2026 245 juta rupiah. Maksudnya sampai dengan bulan ini ya. Sedangkan uang yang dikumpulkan RCH pada tahun 2022 sampai 2024 yang berasal dari setoran UPD ini mencapai 1,2 miliar rupiah. Atas penerimaan tersebut ETS menggunakannya antara lain untuk kepentingan pribadi. Kemudian terkait dengan peristiwa tertangkap tangan, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 9 Juli 2026. Tim KPK mengamankan sejumlah 18 orang ya, di 3 wilayah, yakni di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Selanjutnya para pihak dimintai keterangan yang pada awalnya di Polresta Surakarta, kemudian sejumlah 9 orang diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diminta keterangan lebih lanjut.
9 orang tersebut yaitu Saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025, 2025-2030, Saudara AHW selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, Saudara RCH selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Pemkab Sukoharjo, Saudara ND selaku Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Pemkab Sukoharjo, Saudara TGP selaku Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, Saudara TRM selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sekaligus orang kepercayaan Bupati, Saudara BSA selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Sukoharjo, Saudara ET selaku pihak swasta, dan Saudara AFD swasta juga. Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim KPK juga turut mengamankan barang bukti dengan total mencapai 21,2 miliar dengan rincian sebagai berikut. Uang tunai 6,4 miliar, uang dalam bentuk valuta asing senilai kurang lebih 7,5 miliar rupiah dengan rincian pecahan Singapura dolar 460.350 Singapura dolar, dolar Australia atau Australian dollar 30.000 Australian dollar, dolar Amerika atau USD 31.300, yen Jepang 586.000, kemudian ringgit Malaysia 12.210, kemudian baht Thailand 34.585 baht, serta logam mulia dengan pecahan 100 gram sebanyak 25 keping atau total 2,5 kilogram, atau kira-kira kalau dikonversi ke harga sekarang sekitar 7,3 miliar. Sejumlah barang bukti tersebut diantaranya diamankan di ruang kerja RCH, berangkas milik Bupati di Wonogiri dan Laweyan, serta diamankan dari Saudara ND. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sah, KPK kemudian menaikkan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan di Pemkab Sukoharjo ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu 1 Saudari ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2025-2030. 2. Saudara RCH selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Sukoharjo. Dan 3. Saudara TRM selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Atas perbuatannya terhadap Saudari ETS, Saudara RCH, dan Saudara TRM disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E kecil atau pasal 12 huruf F kecil dan pasal 12B besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 3 tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 10 Juli sampai dengan 29 Juli 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dalam kesempatan ini KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penanganan perkara ini, khususnya kepada masyarakat yang telah menyampaikan informasi kepada kami sehingga tim penyelidik maupun penyidik bisa melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian juga apresiasi disampaikan kepada Polres Surakarta, Insan Pers, serta juga kepada rekan-rekan sekalian yang tidak pernah henti-henti, rekan-rekan jurnalis membersamai kami dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kami juga ingin menyampaikan bahwa peristiwa ini menjadi ironi karena menunjukkan praktik pemerasan berlangsung lintas periode kepemimpinan.
kepala daerah, di mana para kepala daerah tersebut mengabaikan amanah jabatan dan tidak menjadikan integritas sebagai pondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tadi disebutkan kan dari kata-kata kunci yang disampaikan itu merujuk ke bupati sebelumnya, gitu ya. Jadi ini lintas periode, ya udah disamakan aja seperti yang dulu Bapak lakukan. Padahal seharusnya ibu ini tahu bahwa itu adalah salah gitu hal tersebut. Tetapi kemudian mungkin karena pada periode sebelumnya itu tidak dilakukan penindakan, dianggapnya itu hal yang benar sehingga diteruskan, atau mungkin tahu itu salah tapi karena belum ada penindakan sehingga dianggapnya ya aman. Itulah pentingnya kami melakukan kegiatan tangkap tangan supaya hal-hal ini atau hal tersebut tidak terulang dan terjadi kembali, karena imbasnya adalah tentunya kepada masyarakat. Modus korupsi yang berulang ini harus kita putus mata rantainya dan menjadi pembelajaran bagi daerah lain, karena modus seperti ini juga rentan terjadi di daerah lainnya. Terlebih selama periode 2025 sampai dengan pertengahan 2026, KPK telah melakukan penindakan terhadap 15 kepala daerah di Indonesia. Jadi kita sudah sampai hari ini melakukan penindakan kegiatan tertangkap tangan di 15 kepala daerah di Indonesia. Semoga ini menjadi ini ya bagi pemerintah daerah yang lain, ya, menjadi cermin jangan sampai terjadi kembali gitu di daerahnya. Bahkan khusus di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2025 sampai dengan Juli 2026 telah terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap kepala daerah sebanyak 4 kali, yaitu di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pati, serta terbaru yaitu di Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut menunjukkan ketika jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat. Karena setiap penyalahgunaan kewenangan bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga mengkhianati kepercayaan masyarakat dan menghambat kualitas pelayanan publik serta mengganggu pembangunan daerah. Apabila terjadi, ya kami juga mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa apabila misalkan tadi, di periode sebelumnya itu aman-aman saja gitu, atau mungkin ini ada istilahnya ada KPK nih, tiarap dulu kan gitu, seperti itu kan, tiarap. Nah, kami tidak akan pernah berhenti dan tentunya ini dari dukungan masyarakat seperti itu yang memberikan informasi kepada kami. Ya kalau memang pemangku kepentingan di segala lini ini tidak menghentikan atau hanya karena misalkan ada informasi KPK turun terus berhenti gitu ya, seperti itu, berhenti dulu. Ya suatu saat pasti akan ketemu gitu ya. Karena ada di beberapa tempat begitu. Nah ini berhenti dulu, ada informasi. Nanti mungkin dipikirnya sudah aman gitu kan. Nah, sudah aman dia begitu lagi. Nah, pada akhirnya ya tangkap gitu ya. Seperti itu. Selain itu, peristiwa tertangkap tangan ini juga mengkonfirmasi sinyal perlunya penguatan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Hal ini tercermin dari penurunan nilai dalam survei penilaian integritas atau SPI dari 79,34 tahun 2024 menjadi 76,24 pada tahun 2025 sehingga masuk dalam zona waspada. Sementara dari aspek tata kelola yang terpotret melalui Monitoring Controlling Surveillance for Prevention atau MCSV, Pemkab Sukoharjo juga mengalami penurunan, yakni dari 97,43 poin pada tahun 2024 ke 90,88 poin pada tahun 2025. Penurunan ini dipengaruhi oleh capaian area barang milik daerah atau BMD yang hanya memperoleh skor 54 atau berada di indikator merah. Karena itu KPK kembali mengingatkan bahwa transparansi harus berjalan beriringan dengan integritas. Sebagai kepala daerah, kewenangan yang dimiliki harus dijalankan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari benturan kepentingan. Karena KPK meyakini tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas merupakan pondasi utama
dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.